bagaçou. Bagaimana perkembangan ilmu filologi di negara India? Periode klasik abad ke-5 sebelum Masehi, 5 Masehi, filologi berfokus pada penafsiran teks-teks suci menjadi pelafalan makna dan susunan kata agar tetap otentik. Periode abad pertengahan, abad ke-6 sampai 12 Masehi, filologi meluas tidak hanya pada teks suci Hindu, tetapi juga karya Bugis, Jain, dan literatur sekuler, puisi filsafat, ilmu pengetahuan masa kerajaan Islam di India. Abad ke-12 sampai 18 Masehi, filologi berkembang dalam kajian bahasa Arab dan Persia. Selain tetap melestarikan teks klasik Sanskerta, pada masa ini terjadi penerjemahan karya-karya Sanskerta ke bahasa Persia. Masa kolonial Inggris, abad ke-18 sampai 19 Masehi, ilmu filologi India masuk ke arah akademik modern. Kolonial Inggris mendirikan lembaga kajian bahasa dan budaya India. Banyak manuskrip India, Sanskerta, Pali, Praktik, Tamil, dan lain-lainnya dipelajari secara sistematis. Masa modern, abad ke-12, sekarang filologi di India berkembang ke arah ilmu sejarah teks, kritis naskah, penerbitan edisi kritis, dan juga dipandukan dengan arkeologi, linguistik, serta studi budaya. Apa aksara dan bahasa yang digunakan di negara India? India menggunakan bahasa dan aksara, tetapi Hindi dalam aksara Dewanagari adalah bahasa resmi Persatuan Indi atau pemerintahan pusat, dan Inggris juga digunakan untuk keperluan resmi. Terdapat 22 bahasa resmi lainnya yang diakui oleh konstitusi India di berbagai wilayah, masing-masing menggunakan aksara yang berbeda seperti aksara Bengali, Gujarati, Tamil, Assam, Telugu, Kannada, aksara Gumurti, dan aksara Nastalek. Aksara beragam, tergantung pada bahasanya. Contoh, aksara Dewanagari digunakan untuk Hindi, Sanskerta, dan Marathi. Dan aksara khusus, setiap bahasa memiliki aksara sendiri, seperti aksara Telugu yang digunakan untuk bahasa Telugu. Kapan ilmu filologi mengalami kemunduran di negara tersebut? Kemunduran relatif terjadi pada abad ke-12 hingga 18 Masehi, ketika invasi dan kerajaan Islam berkuasa. Fokus ilmiah bergeser ke ilmu agama Islam, sastra Arab, dan Persia, sementara tradisi filologi Sanskerta, Pali, dan Prakrit mulai menurun meski tetap hidup di kalangan tertentu. Kemunduran semakin terasa pada awal kolonial Inggris, yaitu abad ke-18 Masehi, karena orientasi ilmu pengetahuan diarahkan oleh kepentingan kolonial. Banyak manuskrip kuno tersimpan tapi tidak dipelajari serius oleh masyarakat lokal, baru diangkat kembali oleh sarjana Eropa. Namun bukan berarti mati total. Tradisi filologi India tetap bertahan melalui lembaga keagamaan Hindu, Jain, dan Buddhis, meskipun mengalami keterbatasan dalam skala dan pengaruh. Lalu, ada tokoh-tokoh yang berperan dalam berkembangnya ilmu filologi di India. Nah, pada zaman kuno, contohnya itu ada Panini, seorang ahli tata bahasa Sanskerta kuno dari sekitar abad ke-5 atau ke-6 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai tokoh linguistik paling berpengaruh di India karena karyanya.
Lalu ada Kumaraziva, seorang penerjemah dan biarawan Buddha dari abad keempat. Ia pindah dari India ke Tiongkok dan menerjemahkan berbagai teks Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tionghoa. Lalu ada Xuanzang, biarawan Buddhis dari Tiongkok yang melakukan perjalanan ke India pada abad ke-7. Ia membawa kembali dan menerjemahkan lebih dari 30 teks Buddhis utama dari Sanskerta ke Tionghoa. Kemudian ada tokoh-tokoh pada era kolonial dan modern, yaitu seperti Sir Charles Wilkins, seorang ahli tipografi dan cendekiawan Inggris dari abad ke-18. Ia dikenal sebagai penerjemah pertama Bhagavad Gita ke dalam bahasa Inggris dan juga membuat salah satu tipografi Bengali pertama. Kemudian ada William Jones, cendekiawan Inggris abad ke-18 yang mendirikan The Asiatic Society. Ia mengemukakan adanya hubungan antara bahasa Sanskerta dan bahasa-bahasa Eropa, yang kemudian memicu perkembangan linguistik komparatif. Lalu ada Raja Ram Mohan Roy, sarjana India yang menerjemahkan teks-teks India ke dalam bahasa Inggris, seperti Vedanta dan beberapa Upanishad, sebagai upaya untuk menantang pemahaman kolonial terhadap teks-teks ini.